Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Suara Semawam 92.5 FM. Nah, bagaimana kabarnya? Pasti baik dan sehat selalu kan ya? Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya pastinya. Nah, sebelum kita mengawali pagi hari ini dengan belajar asyik, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada prinsip nih. Tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Rizky Amaliah dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya diizinkan dari pihak sekolah untuk menyampaikan materi dan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi yang akan saya sampaikan berupa topik-topik pembahasan sebagai berikut. Pertama, pengertian dari keanekaragaman hayati. Macam-macam keanekaragaman hayati, keanekaragaman yang dilindungi di Indonesia, tipe flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Willis, keunikan hutan hujan tropis di Indonesia, upaya pelestarian keanekaragaman hayati, pengelompokan flora dan fauna, penamaan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Nah, menuju ke topik pembahasan pertama mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, menurut KBBI, keanekaragaman hayati berasal dari dua kata nih, yaitu keanekaragaman yang berarti keadaan beraneka ragam dan hayati yang berarti mengenai hidup, berhubungan dengan hidup. Nah, jadi disimpulkan bahwasanya keanekaragaman hayati adalah disebut juga dengan biodiversitas, dengan yang artinya seluruh makhluk hidup di bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik dan keanekaragaman ekosistem. Nah, itu disebut dengan biodiversitas. Nah, seperti itu ya. Jadi, keanekaragaman hayati itu seperti sahnya kita semua makhluk hidup di bumi ini merupakan keanekaragaman hayati, baik berupa dari ukuran yang kecil sampai ke ukuran besar seperti itu. Kan banyak macamnya. Nah, karena banyak macamnya disebut dengan keanekaragaman hayati seperti itu. Selanjutnya, topik kedua yaitu macam-macam keanekaragaman hayati. Nah, eh, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat nih. Apa aja? Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, pada keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies. Nah, contohnya berupa varietas pada mawar, aneka ras pada ayam, seperti itu. Nah, biasanya ini keanekaragaman gen itu dipengaruhi dari persilangannya atau perkawinannya itu yang dominan, seperti itu. Biasanya itu fenotipnya. Nah, itu bisa dipelajari next di jenjang materi berikutnya. Kalau keanekaragaman tingkat jenis ini terjadi karena adanya variasi spesies di suatu tempat. Nah, contohnya ini diambil dari genus Citrus. Citrus ini jeruk-jerukan. Nah, ini citrus terdiri dari jeruk Bali. Nama latinnya Citrus maxima. Jeruk nipis, nama latinnya Citrus auratifolia. Jeruk manis Citrus nobilis. Saya ulangi lagi. Jeruk Bali Citrus maxima. Jeruk nipis Citrus aurantifolia. Maaf ya. Jeruk manis Citrus nobilis. Seperti itu. Nah, sedangkan keanekaragaman ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu.
curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari sehingga flora dan fauna yang menempati suatu wilayah bervariasi. Contohnya ekosistem savana. Nah, ini ekosistem savana ini teridentik dengan tumbuhannya yang gersang, panas seperti itu ya. Gurun juga, gurun itu identik dengan suatu apa suhu yang ekstrim seperti itu. Taiga, tundra, hutan hujan tropis seperti itu. Nah, pada keanekaragaman ekosistem ini kan sudah jelaskan tadi perbedaan suhu. Nah, biasanya ini karena pengaruh dari suhu itu juga itu dapat mempengaruhi keanekaragaman. Biasanya contohnya bisa diambil nih, tumbuhan yang ada di pegunungan dan tumbuhan yang ada di daratan rendah seperti pantai itu berbeda. Contohnya itu bisa paku-pakuan. Nah, paku-pakuan itu berbeda. Curah hujan itu seperti intensitas. Kan biasanya intensitas yang ada di eh, pegunungan itu daratan tinggi itu kan curah hujannya itu lebat. Nah, biasa itu juga mempengaruhi varietas atau ekosistem dari tumbuhan maupun hewan. Perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim juga mempengaruhi nih. Seperti kita tahu ya, negara Indonesia kan merupakan negara tropis. Nah, itu berbeda nih dari negara-negara lainnya seperti negara Eropa mungkin yang subtropis. Nah, seperti itu berbeda. Selanjutnya yaitu topik ketiga tentang keanekaragaman yang dilindungi di Indonesia. Nah, sebelum kita menginjak ke hewan-hewan atau banyaknya keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, ternyata persebaran flora fauna di Indonesia itu dipengaruhi nih oleh eh, yang disebut dengan dua garis hayal. Nah, dua garis hayal itu apa aja? Ada garis Willis dan garis Weber. Apa sih, Bu? Apa sih, Kak? Garis Willis itu. Nah, garis Willis ditemukan oleh Alfred Russel Willis pada tahun 1823 sampai 1913. Nah, beliau ini menemukan keanekaragaman di Indonesia. Berbeda nih antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Nah, eh, karena Pak Willis ini merupakan apa ya? Pelayar seperti itu, penemu juga. Nah, dia itu berlayar ke Hindia, Samudra Hindia seperti itu, Asia dan Hindia. Nah, ini dia itu melintasi Indonesia kan. Nah, saat di Indonesia itu melihat keanekaragaman kok berbeda nih antara Indonesia bagian barat, bagian timur. Nah, seperti itu. Keanekaragaman tersebut berkaitan dengan pola persebaran fauna asiatis dan australialis. Seperti yang kita tahu, Indonesia kan em, terletak di antara samudra benua Asia dan benua Australia. Nah, karena pertemuannya tersebut, nah terbentuklah flora dan fauna yang merupakan pertemuan antara fauna asiatis dan australialis. Nah, batas garis ini memanjang dari utara hingga ke selatan. Jadi dia dapat ditarik garis seperti itu utara ke selatan. Mungkin kalian bisa coba nanti searching nih garis Weber dan garis Willis itu seperti apa dan bagaimana bentuk penarikannya seperti itu ya. Nah, tempatnya itu memanjang dari Selat Makassar hingga perbatasan antara Bali dan Lombok. Nah, maka garis batas antara wilayah Selat Makassar hingga Selat Bali dan Lombok dinamakan garis Wallace. Nah, seperti itu ya diingat. Dari eh, Selat Makassar, Selat Bali dan Lombok disebut dengan garis Weber seperti itu. Nah, sedangkan garis Weber adalah garis yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.
Nah, ini ditemukannya daerah Wallacea atau yang merupakan daerah tengah wilayah Indonesia yang dibatasi oleh garis Willis dan garis Weber. Nah, daerah Wallacea berupa bagian dari Sulawesi, bagian dari NTT, Nusa Tenggara, dan Halmahera. Nah, kedua garis hayal tersebut menyebabkan terjadinya persebaran hewan flora dan fauna Indonesia itu sangat beragam karena ditentukannya atau karena adanya eh, garis hayal tersebut seperti itu. Tujuannya itu untuk memisahkan seperti itu. Nah, tipe flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh dua garis, ya nggak sih? Ya nggak sih? Garis Wallace dan garis Weber, ya nggak sih? Nah, garis Wallace membatasi tadi apa? Pulau Makassar, Selat Selat Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber ada garis hipotesis yang membagi penyebaran fauna Indonesia menjadi dua bagian. Bagian tengah dan bagian timur. Bagian tengah ingat kan? Tengah itu Wallacea. Nah, garis Weber membentang dari bagian timur Pulau Sulawesi hingga ke Pulau Tanimbar di bagian tengah Indonesia. Fauna pada wilayah ini pada wilayah Weber ya, memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia. Nah, jika kalian membuka gambarnya nih, emang garis Wallacea ini mendekati ke arah Australia memang. Nah, maka dari itu, mengapa eh, pada wilayah hewan flora dan fauna yang ada di garis Weber ini memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di benua Australia di bagian tengah. Tepatnya fauna yang berada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa bagian kepulauan seperti itu. Uh, nah, karena karena memiliki kemiripan dengan Australia, flora dan fauna yang ada di wilayah ini memiliki merupakan hewan endemik. Nah, hewan endemik yang ada di Indonesia atau disebut dengan fauna tipe peralihan, yang artinya Anda atau kita tidak bisa menemukan hewan-hewan tersebut di habitatnya selain di negara kita Indonesia. Wah, bangga nih ya kita sama Indonesia. Sedangkan untuk flora yang ada di Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana. Nah, meliputi Malaysia, Filipina, dan Indonesia dan Papua Nugini. Nah, flora Malaysiana ini ternyata terbagi dalam flora Daratan Sunda, Sahul, dan Wallacea yaitu tengah. Nah, contoh flora Sunda yaitu Kantung Semar. Kalau contoh kawasan Wallacea yaitu pohon pelangi. Nah, keunikan pohon pelangi ini karena memiliki batang yang berwarna-warni seperti itu. Next topik berikutnya yaitu keunikan hutan tropis di Indonesia. Apa sih hutan hujan tropis itu, Kak? Nah, hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi atau hutan dengan pohon-pohon yang tinggi, iklim yang lembab dan curah hujan yang tinggi. Nah, sebagian besar hutan alam di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis. Indonesia memiliki tutupan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Nah, menurut Collins 1991, hutan hujan di Indonesia menjadi rumah bagi ribuan jenis keanekaragaman spesies. Maka, tidak salah apabila Indonesia disebut dengan mega biodiversity country, yaitu negara yang memiliki
keanekaragaman hayati yang sangat besar. Seperti yang sudah dijelaskan juga oleh country, Indonesia memiliki 10% tumbuhan dunia, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, 17% burung. Wah, makin bangga nih ya kita sama Indonesia, negara tercinta kita. Begitu banyak flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan itu hanya dimiliki oleh Indonesia aja loh. Selanjutnya next topik berikutnya yaitu upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, upaya-upaya yang dapat kita bisa lakukan itu ada dua nih. Yang pertama yaitu perlindungan alam umum, yang kedua yaitu pelestarian alam berdasarkan tempat dilakukannya perlindungan. Untuk yang pertama yaitu perlindungan alam umum. Nah, merupakan perlindungan terhadap flora dan fauna dan tanahnya. Nah, perlindungan alam umum dibagi menjadi tiga nih. Ada perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan taman nasional. Nah, apa sih Kak itu perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan taman nasional? Kok kayaknya asing gitu ya? Nah, mari kita jelaskan. Perlindungan alam ketat adalah perlindungan alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya nih ya, cagar alam ujung kulon. Nah, seperti itu merupakan perlindungan alam ketat. Selanjutnya yaitu perlindungan alam terbimbing adalah perlindungan alam yang dilakukan oleh para ahli, contohnya Kebun Raya Bogor. Nah, seperti ini masih ada campur tangan dari manusia atau para ahli, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang mengonservasikan atau melindunginya. Seperti itu. Sedangkan Taman Nasional adalah perlindungan terhadap keadaan alam meliputi keadaan yang sangat luas di mana tidak diperbolehkan untuk membangun tempat tinggal atau kepentingan industri, tetapi dapat difungsikan sebagai tempat rekreasi dan wisata, asalkan tidak mengubah atau merusak ekosistem dari hewan atau flora dan faunanya. Seperti itu ya. Seperti yang kita tahu nih, mungkin banyak di antara kita nih yang sering main atau mungkin belajar sambil bermain di Taman Nasional. Nah, bisa dilihat kan seakan-akan mereka itu di sana itu ditempatkan di tempat aslinya. Nah, seperti itu. Contohnya ini bisa Taman Safari Bogor. Nah, ya, siapa yang pernah ke sana nih? Selanjutnya, kedua yaitu pelestarian alam berdasarkan tempat dilakukannya pelindungan. Nah, ini bisa dilakukan secara dua cara juga, in situ dan ex situ. Apa sih Kak in situ dan ex situ itu? Nah, in situ yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat aslinya. Contohnya Taman Nasional seperti itu. Eh, semisal kita bukan menemukan ya, ingin melakukan suatu uluran tangan atau bantuan. Nah, ini mungkin bisa dilakukan, bisa secara in situ maupun ex situ seperti itu. Kalau in situ itu di habitat aslinya, diletakkan hewan flora dan faunanya itu diletakkan di habitat aslinya seperti itu. Sedangkan yang ex situ yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat yang cocok bagi perkembangan kehidupannya. Nah, kalau ini seakan-akan bisa dibuat replika tempat habitat aslinya. Nah, ini contohnya itu kebun binatang seperti tadi itu. Tetapi tetap harus memperhatikan keadaan asli dari ekosistemnya. Seperti itu ya. Topik berikutnya yaitu pengelompokan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ini sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi tiga atau
tiga sistem yang dapat mengklasifikasikannya, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Nah, apa aja sih Kak? Apa itu sistem buatan, apa itu sistem alami, dan apa itu sistem filogenik? Nah, sistem klasifikasi buatan merupakan klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup yang disusun berdasarkan ciri atau sifat yang sesuai dengan kehendak manusia. Biasanya ini eh, para ahli yang mengelompokkan flora fauna yang ada di dunia ini bisa disamakan. Mungkin dari segi morfologinya atau struktur luarnya seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem alami. Nah, pengelompokan yang menggunakan dasar persamaan secara morfologi, contohnya hewan berkaki dua, hewan berkaki empat, berbulu, bersisik, berkeping satu, dan berkeping dua. Nah, ini berkeping satu, berkeping dua ini biasanya disebut dengan monokotil dan dikotil. Pasti pernah dengar kan ya monokotil dan dikotil. Selanjutnya yaitu sistem filogenik atau modern. Nah, pada klasifikasi ini didasarkan pada persamaan yang mengacu pada sifat bentuk luar, struktur, tingkah laku yang dapat diamati dan diwariskan keturunan yang mengacu pada hubungan evolusi sejak zaman nenek moyang berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson satu dengan takson yang lain. Nah, pada sistem filogenik ini biasanya terbentuklah yang namanya pohon filogenik. Nah, identiknya sistem filogenik itu seperti itu, terbentuknya pohon filogenik. Nah, pada pohon filogenik ini mungkin kalian nanti bisa searching ya, apa sih gambar-gambar dari pohon filogenik. Nah, biasanya itu bisa dilihat kekerabatannya antara spesies satu dengan spesies yang lain, genus satu dengan genus yang lain, seperti itu. Bisa dilihat kekerabatannya atau kedekatannya nih, seperti itu. Topik berikutnya yaitu penamaan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur. Ini saya mengambil dari LKS agar kalian bisa memahami juga. Mungkin saat kalian mendengarkan ini bisa membuka LKS-nya. Nah, yang pertama yaitu nama spesies terjadi atas dua kata, terdiri dari dua kata. Dua kata. Kata pertama merupakan nama genus. Kata pertama genus ya. Sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies. Contohnya Oryza sativa. Oryza itu nama genus, sativanya itu spesies. Oryza sativa itu nama latinnya dari padi. Selanjutnya huruf pertama nama genus ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya tadi kan Oryza sativa. Nah, O-nya itu harus besar. Sedangkan huruf pertama dari nama penunjuk spesies menggunakan huruf kecil. Sativa kan? Nah, S-nya itu tetap kecil seperti itu. Ingat-ingat lagi, huruf pertama dari penunjuk genus harus besar. Huruf pertama pada penunjuk spesies itu kecil ya. Next, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Nah, ini nih keunikan dari nama-nama Latin. Nama-nama Latin. Kenapa harus Latin? Nah, ini karena dulu nama Latin itu merupakan nama yang dapat menghubungkan atau dipahami oleh para ahli di dunia seperti itu. Dan dipatenkan sampai sekarang. Selanjutnya yaitu nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf lainnya. Nah, ini keunikannya juga, nama Latin itu harus miring atau bergaris bawah seperti itu ya. Nah, jika kalian melihat atau menemukan kata atau kalimat yang bercetak miring atau bergaris bawah, nah itu biasanya bisa identik dengan nama Latin seperti itu.
Next, jika nama spesies terdiri atas dua kata dan berikutnya harus diganti atau diberi tanda penghubung ini. Jika nama spesies terdiri atas dua kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Nah, ini contohnya Hibiscus rosa sinensis. Nah, kan itu rosa sinensis berarti spesiesnya itu terdiri dari dua kata. Nah, seperti yang sudah dijelaskan harus digabung atau diberi tanda penghubung. Berarti rosa tanda penghubung sinensis. Seperti itu ya. Hibiscus hanya besar, rosa sinensis R-nya kecil, rosa sinensis kan dua kata. Berarti rosa kata penghubung sinensis. Seperti itu. Next, jika nama spesies hewan terdiri atas tiga kata, maka kata ketiga bukan merupakan nama spesies, melainkan nama subspesies. Nah, ini pembeda nih antara tumbuhan dan hewan. Kalau yang tumbuhan kan jika spesiesnya itu terdiri dari dua kata, maka dia juga disebut dengan spesies. Cuma pembedanya kan harus ada kata penghubung. Tetapi kalau di spesies hewan, jika spesiesnya itu terdiri dari dua kata atau subkata, maka kata ketiganya itu merupakan spesies, melainkan subspesies, seperti itu. Next, nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama. Nah, ini biasanya contohnya ini ya, Zemais. Nah, L. Nah, ini biasanya L-nya ini nama penemunya, yaitu Linnaeus. Seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi pada materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dipelajari dengan baik ya. Mungkin sekian dulu siaran radio dari Suara Semawon FM 92.5 FM. Semoga dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku penyaji materi. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.